Selamat datang di podcast PVKK UST, pendidikan vokasional, kesejahteraan keluarga. Universitas Sarjana Wiyata, Taman Siswa, estetika busana, cita rasa boga, inspirasi kita semua. Podcast PVKK UST. Halo semuanya, salam dan bahagia. Selamat datang di podcast PVKK UST, ruang berbagi cerita, gagasan, keluarga besar, pendidikan vokasional, kesejahteraan keluarga, Universitas Sarjana Wiyata, Taman Siswa. Bersama saya Gaida, saya Fitri. Di sini kita udah kedatangan sosok yang sangat luar biasa, yaitu Kak Dea. Halo. Kak Dea ini adalah lulusan D3 di AKK yang sedang melanjutkan S1 di Universitas Sarjana Wiyata. Yuk kita mulai bincang-bincang santainya. Yuk. Kak Dea, sebelum kita bahas yang lebih dalam, boleh nggak kita tahu sedikit tentang Kak Dea? Boleh banget. Kak Dea tuh asalnya dari mana sih? Aku itu asalnya dari Sumatera Utara, Medan. Oh, berarti Kak Dea orang Batak ya? Iya, aku orang Batak. berarti bisa spill dikit bahasa Batak, perkenalan gitu Kak. Boleh, langsung aja nih. Iya, Langsung. boleh. Halo soman, hora soman, gorangku Aima Dea. Itu artinya apa? Itu artinya halo semuanya, aku namanya Dea gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang lebih dalam ya, tentang busana nih, udah masuk. Apa yang bikin Kak Dea tertarik di dunia busana? Yang bikin aku tertarik banget di dunia busana itu selain aku mau jadi fashion designer, aku suka banget sama busana. Terus aku juga mikir kalau misalnya di masa depan itu fashion design itu punya prospek kerja yang luas banget. Contoh prospek kerjanya itu apa? Bisa jadi dosen, bisa jadi fashion design, pattern maker, dan lain-lain banyak. Kalau pattern maker itu tadi apa Kak? Pattern maker itu berarti orang-orang yang cuma buat pola doang tapi nggak ngejahit. Oh, berarti cuman buat pola terus jahitannya tuh dikasih ke kayak konferensi gitu. Iya, jadi kalau misalnya kita jadi seorang pattern maker ya, kita cuman buat polanya doang, terus kita jual Desainnya. polanya itu gitu. Boleh custom dan lain-lain. Pola dan desainnya. Iya. Berarti buat orang yang baru mulai bisnis tapi nggak tahu dunia busana tuh bisa pakai jasa itu ya. Iya, terus kalau misalnya kalian kayak, oh aku mau buat bisnis tapi modalnya masih kecil nih gitu. Kalau kalian bisa jadi seorang pattern maker dulu, kan pasti otomatis cuman modal kertas doang kalian buat pola terus kalian dibayar nih gitu daripada. Berarti itu kertasnya tuh kayak dibawa ke perusahaan konstruksinya atau gimana? Boleh misalnya nih aku nih mesen, kamu mesen nih aku pengen buat baju kayak gini nih gitu. Kamu boleh nggak buatin polanya gitu? Aku buatin polanya, aku kirim. Kamu mau hard file atau soft file? Nanti aku kirim ke kamu, terus kamu bayar deh jasanya gitu. Itu pattern maker gitu. Kalau Menarik misalnya, ya? iya menarik. Kalau misalnya kayak jual desain gitu, bisa nggak sih kayak ke platform gitu kayak atau web gitu, ada nggak Kak? Ada, sebenarnya ada beberapa. Misalnya kamu kalau nyari inspirasi biasanya kan kamu nyarinya di Pinterest kan? Iya, Nah, suka banget. jadi salah satu aplikasi Pinterest itu menjadi salah satu aplikasi yang banyak digemari oleh anak-anak fashion juga khususnya. Karena dari aplikasi itu kalau misalnya kita masukin desain kita, itu kita bisa dibayar. Oh, di Pinterest. Iya. Kayak itu Kak, aku kalau di Boga tuh mapel food styling itu juga diajarin sama dosenku. Kalau misalnya udah foto produk atau makanan itu bisa dijual. Jadi kayak orang yang mau mulai usaha, misalnya dia mau usaha waffle nih, tapi dia nggak punya foto yang proper tuh bisa cari di aplikasi kayak gitu. Dan bayarannya tuh katanya pakai dolar. Jadi inflasi sekarang tuh oke lah. Bahas pemerintahan ya. Kak Dea pernah nggak kayak posting foto kayak gitu di Pinterest? Aku kebetulan belum menyelami yang namanya Pinterest ya sekarang. Aku masih menjadi penyari ide aja di Pinterest sekarang. Masih Tapi nyusun. ya semoga suatu hari nanti bisa menjadi orang yang banyak mengeluarkan desain-desain di Pinterest untuk jadi inspirasi banyak orang gitu. Terus nih Kak, aku mau tanya, sebelum Kak Dea ngambil D3 di AKK, kenapa Kak Dea nggak
Ya. Nah, jadi kalau D3 itu kan basicnya dia vokasional ya. Jadi aku lulusnya dengan titel di belakang AMD Design gitu. Jadi bukan tata busana, bukan sarjana pendidikan tata busana gitu. Jadi aku fokusnya dulu dari D3 itu aku dulu pengennya jadi seorang fashion designer gitu. Nah, kenapa aku nggak langsung ambil S1? Karena dulu menurut aku menjadi guru itu kurang menarik. Kan kalian tahu sendiri ya gimana sekarang guru gajinya cuma segini dan lain-lain Iya gitu, kurang sih, menarik kan. Aku juga kayak sering kayak beneran gak sih ini jadi guru, kan gajinya sekarang kayak bawah banget Iya gitu. gitu. Jadi pas itu aku merasa kayak mending kayaknya jadi seorang fashion designer lebih menguntungkan dan lebih prospek kerjanya lebih gede gitu. Aku merasa kayak gitu. Tapi setelah aku lulus D3 itu aku jadi seorang fashion designer, terus aku banyak menerima job itu, aku ngerasa jenuh sama diriku sendiri, kayak kok aku gini-gini aja ya gitu. Aku ngerasa kayak apakah aku seumur hidup akan menjadi gini-gini aja, menerima desain kerjain bayar, terima desain kerjain bayar gitu kan. Jadi boring, Iya, boring banget. Terus habis itu orang tuaku ngasih ide nih, gimana kalau misalnya kamu melanjutkan pendidikan gitu, kamu pengennya ngelanjutin pendidikan apa nih gitu. Aku bilang ke orang tuaku, oke, tapi aku kalau ngelanjutin pendidikan aku pengennya jadi seorang dosen gitu. Nah otomatis kan kalau misalnya dosen kan S2 ya, otomatis ya aku harus ambil S1-nya dulu. Terus aku nyari-nyari di internet gimana nih yang ada, terus aku nemu di UST gitu. Apa yang bikin Kak dia akhirnya jatuh cinta kayak ngambil UST aja daripada kampus-kampus lain di Jogja? Iya. Selain karena dia nggak ada uang gedungnya ya. Oh iya sih. Sebenarnya juga sih awalnya gitu ya. Nggak ada duit gedungnya, apalagi indis ekonomi Iya. lah, indis ekonomi nggak ada Rupiah. duit gedungnya gitu. Jadi ya, terus dia jelas nih PVKK. Dulu aku juga vokasional keluarga kan, jadi berarti sejalur gitu. Jadi ya seneng lah kalau bisa masuk yang bener-bener. Terus ada juga beberapa dosenku yang dulu di AKK sempat ngajar di UST gitu. Jadi berarti kayak infonya tuh iya, udah ada infonya dari dosen-dosen sebelumnya. Udah coba deh kamu di UST gitu, bagus loh gitu. Habis kita lulus D3 suka ditanya kayak, habis ini mau apa nih gitu. Kalau kalian mau melanjutkan pendidikan bisa nih, ini di UST. Saya aku juga daftar kuliah di UST tuh dari guru aku Pak, guru SMK aku tuh dulu lulusan UST dua-duanya. Jadi kayak kemarin sempet daftar di negeri ketolak ya, terus kayak aduh gimana ya, aku kan mau boga, saya kayak dunia aku diboga gitu. Terus aku tanya guruku, Bu gimana ya Bu, dosen kampus yang baik boga yang bagus di Jogja, terus coba deh UST Bu, kemarin lulusan sini loh. Terus aku lihat kayak prospeknya oke juga gitu. Terus udah daftar. Kalau aku kemarin ketolak ya, aku ketolak negeri 5 kali. Aduh. Terus aku kayak ya udah, aku mikir kan, masa mau ketolak terus, masa mau gapir terus. Jadi aku kayak nyari-nyari gitu kampus yang ada tata busananya selain yang negeri kan. Terus ya udah, ada kakakku yang dia lulusan dari UST juga, tapi dia anak pendidikan bahasa Inggris. Terus dia bilang kalau ada tata busana di UST, jadi aku kesini. Terus tambah nggak ada uang gedungnya itu tadi. Iya, itu adalah keunggulan UST ya teman-teman. Iya. Bener Ayo banget. masuk UST. Murah loh. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, dari semua proyek yang Kak Dea kerjain, apa yang paling berkesan? Itu bisa nggak sih kayak ke platform gitu, kayak atau web gitu, ada nggak Kak? Ada, sebenarnya ada beberapa. Misalnya kamu kalau nyari inspirasi biasanya kan kamu nyarinya di Pinterest kan? Iya, suka banget. Jadi salah satu aplikasi Pinterest itu menjadi salah satu aplikasi yang banyak digemari oleh anak-anak fashion juga khususnya, karena dari aplikasi itu kalau misalnya kita masukin desain kita, itu kita bisa dibayar. Oh, di Pinterest? Iya. Kayak itu Kak, aku kalau di Boga tuh mapel food styling itu juga diajarin sama dosenku. Kalau misalnya udah foto produk atau makanan itu bisa dijual. Jadi kayak orang yang mau mulai usaha, misalnya dia mau usaha waffle nih, tapi dia nggak punya foto yang proper tuh bisa cari di aplikasi kayak gitu.
dan bayarannya tuh katanya pakai dolar. Jadi Iya. inflasi sekarang tuh oke lah. Bahas pemerintahan ya. Nah, Kak Dea pernah nggak kayak posting foto kayak gitu di Pinterest? Aku kebetulan belum menyelami yang namanya Pinterest ya sekarang. Aku masih menjadi penyari ide aja di Pinterest iya. sekarang. Masih Tapi nyusun. ya semoga suatu hari nanti bisa menjadi orang yang banyak mengeluarkan desain-desain di Pinterest untuk jadi inspirasi banyak orang gitu. Balik lagi ke perbincangan yang tadi, gimana sih proses Kak Dea ngurus pindahannya dia dari D3 ke S1 tuh pindahannya gimana? kayak berkas-berkasnya gitu kak, Iya. apa yang harus disiapin, terus uangnya juga gitu. Jadi proses pindahan D3 ke S1 itu tentu kan nggak gampang ya, karena dia dulu basicnya AKK terus sekarang pindah ke pendidikan UST gitu kan. Iya. Nah, ada banyak surat-suratnya kayak surat pernyataannya juga, ada juga transkrip nilainya, ada juga ijazah kita juga tuh bakal ditanyain nih kita lulusnya berapa tahun dengan IPK berapa Oh, gitu-gitu. juga iya kak. Iya itu berpengaruh IPK sih. juga. Terus nilai-nilai kita juga harus baik gitu, karena kan pasti kan kampus mempertimbangkan nih, kalau kamu lanjut kamu harus terbukti kalau dulunya kamu lulusnya segini tahun segini gitu. Kayak jejak prestasinya tuh harus baik gitu ya. Iya, biar nggak gitu. mencemari nama kampus selanjutnya. Benar. Kalau dulu aku ada skandal kan pasti orang UST-nya Loh, Gak mau begini terima, gitu. Jadi ya lumayan banyak juga sih prosesnya ya. Ada proses nanti kita transkrip nilai. Nah, transkrip nilai ini aku masukin beberapa nilaiku yang bisa dikonversi lagi di S1. Aku waktu itu sekitar 70 SKS bisa dikonversi, yaitu banyak banget itu. itu Pasti ribet banget tuh. itu praktek semua. Jadi aku selama di UST aku nggak praktek lagi, aku dapat teori pendidikan aja. Cuma fokus ke pendidikan soalnya luarannya kan menjadi guru Iya. gitu ngajar. Benar, karena yang belum aku dapetin di D3 ke S1 itu kan cuma pendidikannya Iya. doang ya. Jadi ya Contohnya apa tuh? Kayak kan kemarin Kak Dea gabung sama kita matkul taman siswa kan? Mahasiswaan terus Apa aja itu? kalau kata mahasiswaan kan berarti itu kan matkul wajib ya, itu kan matkul wajib yang dimiliki semua orang yang ada di taman siswa ya. Iya. Nah contoh lainnya tuh misalnya ini media pembelajaran. Nah media pembelajaran kan aku nggak belajar di D3 kan, karena media pembelajarannya berarti media yang bakal kita pakai buat ngajarin siswanya nih. Nanti kita mau pakai PPT kah atau Iya. media flashcard dan lain-lain, itu banyak kan. Nah di D3 itu kan aku belum ada belajar tentang media pembelajaran dong, nggak mungkin aku ngajar anak SMK, nggak ada namanya basicnya mengajar anak SMK kalau dari D3 gitu. Yang ada aja ya pasti S1 ini di UST gitu kan. Karena emang di UST tuh kayak ngebahasnya tentang pendidikan, tentang Hmm. pamong gitu-gitu. Iya Karena benar-benar. UST itu adalah fun fact guys, UST itu adalah kampus yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Benar. yaitu pahlawan pendidikan langsung dari Iya, guys. pakarnya ya, langsung Jangan salah-salah. nggak salah, unggul ya itu. Sama aku mau tanya kak, kan kalau besok kakak mau jadi guru, nah itu mau jadi guru di Jogja, tetap di Jogja atau pulang kampung? Aku rencanaku ya 5 tahun ke Iya. depan, gambaran ke 5 tahun ke depan ini adalah aku pengen jadi guru dulu di Jogja karena aku ingin melanjutkan pendidikanku lagi S2. Sekaligus kan aku jadi guru, aku pengen sekarang kan aku aktif sebagai seorang fashion designer, penjahit, nerima customer juga gitu kan. Jadi aku pengennya tetap punya usaha, punya kerjaan, lanjutin sekolah itu. Hektik banget ya, sibuk banget ya kampusnya. Iya, biar menghindari yang namanya overthinking. Iya. Sangat Wonder Woman sekali ya teman. Iya. Sangat oke. Terus aku mau tanya nih kak, apakah ada transisi gaya belajar dari D3 ke S1? Kayak apa yang bikin, aduh kok jadi gini ya, aku harus gimana gitu ya. Sebenarnya transisi gaya belajar pasti ada, karena tadi kan bidangnya dari vokasi ke pendidikan itu kan. Iya. Nah otomatis kan pasti pas aku D3 tuh kerjanya tuh jahit aja, jahit, nyulam, segala macam, intinya praktek semua kan. Kalau dari di S1 tuh aku fokusnya apa? Mengajar. Gimana nih? Nanti kalau misalnya aku jadi guru SMK atau misalnya aku jadi dosen pun sekalipun,
apa nih basic-basic yang harus aku ajari dari apa yang aku punya tadi di vokasi tadi gitu. Jadi gimana kalau ngajar anak SMK Tata Busana itu gimana sih gitu. Pasti ada transisi belajarnya lah. Sekarang lebih fokus ke pendidikan mengajar anak-anak itu gimana. Berarti udah masuk ke tahap micro teaching belum? Iya, micro teaching. Micro teaching. Sekarang tuh aku lagi micro teaching ya. Jadi kemarin aku udah 5 pertemuan micro teaching. Jadi ya pas awal itu aku cerita ya, Iya. ya. Pas awal itu pas micro teaching itu aku bener-bener gak bisa ngajarin siswa. Aku bener-bener yang kayak iya siswa. Jadi nanti kita dikasih kayak waktu 25 menit, 1 jam pelajaran 25 menit. Kita harus 25 menit bener-bener ngajar dengan topik yang kita pilih sendiri. Nah, itu kan kalau misalnya gitu kita harus punya RPP kan. Iya. Punya RPP, punya tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, siswanya harus apa, tugas apa, dan lain-lain gitu-gitu kan. Ribet banget ya prosesnya. Iya, terus aku pas awal itu, pas pertemuan pertama, pertemuan kedua tuh aku bener-bener kaku banget. Aku yang kayak gimana ya, aku sempet mikir kayak aku nggak cocok ya jadi seorang guru gitu. Jurusan gitu. Iya, tapi kalau menyerah kan nggak mungkin ya. Jadi tetap belajar gitu. Akhirnya pas pertemuan 3-5 tuh aku bener-bener udah dibilang sama guru. Jadi ada guru pamongnya, bener dibilang sama guru pamongnya, oh ini Mbak Dea udah mengalami yang namanya peningkatan gitu. Udah bisa nih ngajar di SMK gitu. Itu aku seneng banget karena mulai ada semangat iya, gitu kan. aku seneng banget karena apa? Oh berarti yang ku usahakan sekarang ini berarti bener nih. Berarti aku passionnya di sini nih gitu. Jadi aku seneng banget sih karena ya banyak dapat pelajaran juga di UST tentang oh gimana nih mengajar menyenangkan sesuai dengan vokasi yang mengajar di SMK nanti gimana gitu. Aku banyak belajar itu sih. Berarti sekarang masih tahap micro teaching, belum yang terjun langsung ke sekolah buat mengajar gitu ya? Iya, belum sih, tapi nanti kemungkinan aku akan mau KKN ya. Iya. Nah, Setelah aku punya program kerja mengajar anak-anak. Di Oh mana my nih Kak? Boleh God. tahu nggak sepil tempat KKN-nya di mana? oh iya. Aku kebetulan KKN bakal di Klaten di di Kabupaten Menggah ya. Terus nanti di situ aku program kerjanya aku banyak pendidikan. Aku pengen ngajarin. Nah, karena di situ tuh katanya anak-anaknya belum pada bisa baca, belum pada bisa bahasa Inggris, kasihan banget. Jadi aku Ngajar pengen banget ngajarin bahasa Inggris, ngajarin baca, terus ngajarin keterampilan kayak buat ekoprint dan lain-lain gitu Oh lah. iya, kayak seru Jadi banget gak sih? menyenangkan gitu. Pasti itu jadi pengalaman baru buat anak-anak di situ. Iya, selain pengalaman buat anak-anak juga menjadi pengalaman buat aku nih. Kan aku nanti kalau di masa depan ngajarnya SMK, kalau misalnya anak-anak gimana sih ngajarnya gitu. Aku jadi Dua versi yang berbeda. Iya. bener, Pasti lebih kayak riuh gitu gak sih kalau anak-anak tuh? riuh dan Ramai. pasti media pembelajarannya beda kan, Iya, pasti lebih menyenangkan, lebih berwarna-warni. PPT kalau kita buat PPT warna-warni, Warna-warni ya. terus kita harus kayak sambil bernyanyi gitu, itu pasti menyenangkan sih nanti. Terus gimana cara Kak Dia menyesuaikan diri di lingkungan perkuliahan sekarang Kak? Kan kalau dulu D3 kan seumuran nih, kayak sepantaran lah. Kalau sekarang kan kayak lebih ke adik tingkat, Kayak kalian ya. Iya, kayak lebih Iya. aduh aku berbaurnya harus gimana, terus kan pola pikirnya juga beda. Berbeda ya. Kadang tuh sebenarnya proses menyesuaikan dirinya lumayan susah pas awal ya, karena memang aku udah istilahnya kayak aku udah selesai nih kuliah gitu, terus tiba-tiba kuliah lagi bareng orang yang lebih muda lagi gitu kan. Aku lumayan agak susah sih pas saat itu. Tapi ya karena lingkungannya memang adanya sekarang kayak gitu, maksudnya ya memang harus berbaur sama orang yang kayak gitu ya, kita harus juga menyesuaikan. Oh kalau misalnya diajak ketemu ya kita ketemu, diajak Iya. ngobrol apa kita ngobrol apa, diajak nugas apa kita nugas apa gitu ya. Iya. Sebisa mungkin menyesuaikan sama umur-umur kayak kalian ini gitu. Kayak agak riuh gitu kan. Iya. Iya. Tapi kalau dari kalian sendiri ada nggak yang kayak kalau nerima orang baru, terutama orang yang udah tua nih di atas kalian ada kesulitan sendiri nggak, atau ada kayak aduh gimana ya, aduh nanti dia gimana ya gitu. Kalau aku pasti kayak awalnya kalau mau ngomong takut kan, karena lebih tua, pengalamannya lebih bagus gitu segan kan. gitu Iya, ya. segan. Tapi pas ngomong sama Kadeanya kayak lancar aja gitu. Asik gitu. Iya, langsung asik ngalir gitu. Berarti aku masih muda banget gitu Iya. ya. Jiwanya masih Menyenangkan. Kayaknya kita seumuran deh ini. bisa nih diajak nongkrong.
nongkrong gitu. Iya. Bener. Berarti itu proses penyesuaian dirinya berhasil Iya. gitu ya. Terus kalau misalnya mau nyapa dulu takut dikira kayak sokap gitu kak, ini anak Iya, siapa sih, bener. kayak nggak kenal kok tiba-tiba nyamperin gitu kan, kayak padahal niat kita kan baik ya, biar kayak punya teman terus punya relasi, karena di perkuliahan kan relasi penting buat besok kalau kita cari kerja atau cari apapun itu kan teman gitu bisa. Benar Tapi kan Kak Dea susah buat Kak Dea perbedaan temannya kan lumayan ya. Iya, betul. temannya Jarak kan umurnya tuh lumayan Iya. tuh kayak gimana cara Kak Dea kayak nanyain tugas kayak gitu, apa nggak kesusahan kayak gitu? Sebenarnya pas awal itu ada kesusahan ya, otomatis karena ya kita juga paham ya, namanya anak lebih muda itu pasti egonya juga lebih tinggi gitu. gitu kan. Iya sih. Kalau di umur aku segitu pun mungkin aku kalau ditanyain sama kakak tingkat soal tugas tuh aku kayak apa sih gitu. Pasti ada pikiran gitu kan. Pasti ada beberapa orang yang kayak aduh apa sih ribet banget gitu. Pasti ada yang kayak gitu. Tapi aku coba memahami gimana seumuran kalian itu berpikir gitu ya. Jadi aku coba perlahan gitu. Aku kenalin diri dulu, aku deketin diri dulu, aku coba akrab, kamu orang mana? Jurusan apa gitu-gitu, biar kaliannya nggak ngerasa canggung dan merasa kayak oh aku sama orang ini cocok nih gitu. Jadi aku lumayan ke pendekatan dulu, terus akhirnya nanti kalau bahas tugas aku kayak aku boleh gabung nggak ya kelompokmu gitu-gitu. Pasti ada gitu-gitulah biar memahami ya egonya yang muda itu gimana gitu. Karena gini kak, fun fact dari aku ya, aku dulu pernah kerja kelompok sama cutting. Nah itu pengalamannya kurang mengenakan karena cutting itu cuma titip nama, jadi dia kalau di grup tugas dia tuh nggak pernah nimbrung, nggak pernah apa, kayak jadi kesan kita kayak pengen ikut aja gitu ya ya. pengen ikut padahal dia nggak bantu apa-apa, terus jadi kayak kesannya tuh ke orang aduh kalau cutting nanti kayak gitu nggak ya, jadi kayak mau menerima orang baru tuh kayak takut aduh dia nanti titip nama aja atau banyak bantu gitu loh. Kita juga sebagai yang adik tingkat kan nggak berani buat negurnya. Iya kan? benar sih. Padahal seharusnya kalau cutting kan lebih ke ngarahin ya, karena dia kan yang lebih tahu, sedangkan kita kan yang baru tuh baru harus terjun gitu baru ya. terjun tuh harus diarahin gitu, dek kamu bisa ini ya dek, terus bagianku ini, nanti kalau ada materi yang kurang paham bisa tanya ke aku. Maunya kita kan kayak gitu, tapi kita kan balik lagi ke orangnya. Hatinya cuek atau apa gitu, terus pikiran kita langsung oh pantas nih dia negatif tinggi gitu ya, gara-gara sikapnya dia gini. Banyak banget sih yang mikir kayak gitu, kayak istilahnya mereka kepada nggak tahu kan aku dari D3 ke S1 bukan orang yang ngulang-ngulang matkul terus gitu, kok kamu tua banget tapi kenapa ngulang-ngulang matkul terus gitu, bukan. Jadi aku lebih senengnya itu bukan ngajarin sih, kayak kamu bilang tadi ngajarin ya, bukan, karena kan aku juga baru terjun pertama kali di pendidikan. Aku senangnya tuh kita bener-bener belajar bersama nih, oh apa ya kalau gini tuh buatnya gimana, ya gitu. Aku lebih senang belajar bersama aja sih. Kalau ngajarin enggak lah, masih banyak yang lebih jauh gitu. Kak Dea ada tips khusus nggak buat teman-teman yang mau lanjut dari D3 ke S1? Kalau tips khusus sih dari aku pastinya ya mempersiapkan dulu sih, mempersiapkan semuanya ya. Dari D3 ke S1 itu kan pasti ada alasannya ya, semuanya pasti ada alasannya kenapa kita mau ke S1 dan lain-lain gitu. Terus kita juga harus siap secara dana, terus itu penting banget sih. Iya kan, dari orang tua juga gimana, support orang tua tuh penting banget. Kalau dari aku support orang tua itu nomor 1 sih. Selain dana yang mensupport, orang tua juga harus mensupport. Doa dari orang tua tuh manjur banget. Terus ya paling tips khusus lainnya ya mempersiapkan dokumen-dokumen aja sih yang memang harus, kayak kalau dulu ada skandal atau apa gitu di kampus mungkin boleh diurus dulu, bisa apa gitu dan lain-lain. Kan itu tips yang bagian kalau tips buat apa kayak mental, kayak persiapan mental sebenarnya balik ke pribadi masing-masing kan, karena ya dari awal kita mau berarti kita siap dong kan. Kalau kita mau berarti kita siap gitu. Jadi kalau menurut aku kalau memang mentalnya belum siap gak usah. Nah jadi setiap kita mulai apapun ya, bukan cuma dari D3 ke S1 ya,
secara mental kita harus mempersiapkan mental terlebih dahulu gitu ya. Maksudnya jangan karena ngelihat orang begini kita pengen begini, karena ngelihat orang begini kita pengen FOMO gini. gitu ya. FOMO. Takutnya kalau kita kayak gitu jadi putus di tengah jalan kan juga. Benar. Jadi kita harus punya yang Iya. namanya pemikiran kita sendiri gitu loh. Mindsetnya kita Mindset, sendiri. ya. Tujuan Mindset. kita tuh Harus strong ini banget. loh. Bener. Jadi ya menurut aku paling persiapan mentalnya ya dari diri kita sendiri, terus dari lingkungan keluarga kita juga penting Iya. sih, orang-orang yang mendukung gitu-gitu. Kalau ini Kak, aku mau tanya, ada nggak sih Kak motivasi buat adik tingkat Tata Busana yang sedang menyiapkan masa depan mereka? Contohnya misalnya dia mau ngambil lebih fokus ke guru busana. Aku pengen jadi guru, pengen ngajarin anak-anak. SMK gitu ya, anak-anak Kira-kira SMK. apa ya motivasinya buat aku ke depannya? Kalau menurut aku motivasinya sih ya, kalau aku sebenarnya bukan orang yang memberikan motivasi banget, tapi kalau dari aku pribadi, dari pengalamanku pribadi, kalau dari apa yang kamu sekarang rencanain pasti otomatis akan berdampak ke masa depan juga ya. Maksudnya ya kalau sekarang kamu mengerjakan yang baik-baik, kalau misalnya kamu mempersiapkan secara mateng sekarang, kamu menekuni apa yang kamu kerjakan sekarang, kamu misalnya lagi kuliah sekarang kan pasti ada perasaan kayak capek banget, Iya. harus praktek, harus ini gitu-gitu kan, pasti kan sering merasa kayak gitu. Kalau menurut aku ya jangan menyerah dan jangan cepet-cepet nyerah kayak bukan jurusanku, bukan ini gitu, itu jangan banget ya. Iya sih. Soalnya ya sesuatu yang kita mulai itu kita harus selesain gitu. Jadi ya sebisa mungkin kalian harus bener-bener nyelesain yang namanya apa yang kalian udah mulai sekarang. Kayak kamu nanti jurusan boga, kamu jurusan busana, berarti kalian harus menyelesaikan. Jujur aku ada part dimana aku tuh ngerasa kayak bener gak sih aku pengen ini, pengen bisa jahit, pengen ngajarin anak-anak. Contohnya pas aku belajar konstruksi pola, karena itu kayak susah banget gitu. Kayak udah mulai burn out gitu ya. Iya, kan? burnout. Aduh, gimana nih? Ya, tapi pasti kan dari semua itu nanti di akhirnya, di endingnya nanti pas kalian wisuda, aku udah ngelewatin ini udah Iya. udah 114 SKS, udah 140 SKS itu aku udah ngelewatin semua gitu. Pasti nanti kalian ada kebanggaan sendiri kayak pakai toga dan lain-lain. Pasti kan kalian pengen nih pakai toga, Iya, wisuda pengen dan lain-lain gitu kan. Pasti ya kalau menurut aku kalian jangan patah semangat aja sih. Terus apa yang kalian mulai, kalian harus juga akhiri dengan yang baik gitu. Karena kayak kalau mau putus semangat juga tuh kayak banyak yang dipikirin kayak Iya, uangnya, keluarga, Iya. terus malu sama teman-teman kalau misalnya nggak lulus. Terus kalian juga jangan melakukan sesuatu tuh dengan terpaksa, kayak udah dibayar orang tua aku ya udah deh aku kerjain deh gitu, jangan kayak gitu. Tapi harus dari hati gitu. Iya, dari hati, Iya. semuanya dikerjain tuh dari hati. Kelas gitu kayak aku bisa nih. Iya. Kalau misalnya lagi ngerasa stres atau apapun bisa liburan, jadi kayak misalnya Iya, Iya, healing penting banget. penting banget. Sekarang gampang, tinggal ngopi Ngopi. aja, Iya. ngopi. Bisa ke pantai, bisa. Iya. Kalau punya pacar, jalan sama pacarnya. Kalau Iya. kamu kalau healing setelah banyak tugas tuh kamu ngapain? Biasanya Kamu aku dulu. kalau di rumah, kalau lagi hemat budget ya, Mm-mm. aku biasanya bikin kue. Oh, mau healingnya anak masak boga. juga. Iya. Feelingnya anak boga tuh kayak gitu ya. Bisa, kan healing kan nggak harus yang ngeluarin duit ya. Iya. Benar-benar. Nah, bisa di rumah aja, bikin kuenya enak, terus dimakan sama keluarga, terus dipuji, ih kamu enak banget kuenya, bisa nih. Jadi kayak langsung, aku langsung jual, buka toko kue aja gitu. Iya. Meningkatkan Kan rasa bisa. kayak gitu. Jadi kayak bangga Iya, gitu lah. Sekolahku 3 tahun di SMK tuh nggak sia-sia, kepake Kepake banget. Kalau kamu apa nih? Kalau aku biasanya aku healing ngopi. Ngopi. Terus kalau enggak aku yang paling mudah ya aku VC orang tua aku, minta Bener. semangat, minta doa. Saya dia Benar-benar itu penting. anak rantau ya, sama terakhir nih Kak penutup, Iya. aku boleh nggak sih kasih 3 rekomendasi tempat beli kain atau perintilan jahit yang worth it di Jogja? Iya. Aku biasanya itu kalau di sepanjang Jalan Solo itu kan banyak banget ya jual kain. Itu Dari ada nomor 3 dulu ya, Supra, Zara, itu tempat beli kain. langgananku Supra. Supra.
murah, bagus, JWKK. Nah, tempatnya bersih. terus di sepanjang jalan Solo itu pokoknya banyak banget orang yang jual kain. Terus kalau selanjutnya itu ada Niagara, kalau pada tahu Niagara di Kusuma Negara. Baru dengar aku. Itu tuh bagus banget karena soalnya banyak kainnya tuh, batik tuh banyak banget bermacam-macam, terus juga gede banget tempatnya. Yang ketiga buat peralatan jahit Narwastu dekat ya, murah. Daerah mana sih? Harus dicatat nih, soalnya kan nanti di kedepannya aku baru mulai jahit tuh semester ke depan. Jadi Benar-benar. belum. Berarti kamu harus nyatat itu Iya. buat praktek ya. Kali-kali nggak dia. Iya, Temenin nanti dia, aku Kak. nanya Kak Dea boleh nggak? Boleh. Ayo Kak, temenin aku Iya. jadi kain. Emang Boleh aja. Boleh. Nanti ngopi. Iya. Ngapain? nanti traktir kopi deh. Seru ya perbincangan kita hari ini. Mungkin waktunya kita sampai sini Iya. ngobrolnya. Terima kasih Kak Dia. Terima kasih, udah Kak menyempatkan Dea. waktu Iya, terima untuk kasih. podcast kita. Sekian dulu obrolan kita bareng Kak Dea. Terima kasih buat Kak Dea Terima udah. kasih menyempatkan semuanya. waktunya. Terima kasih buat Kak Dea ya udah bagi cerita menarik buat kita semua. Semoga ini bisa jadi motivasi buat adik-adik tingkat Kak Dea, buat kita semua. Iya. Dan jangan lupa terus dukung karya mahasiswa PPKK UST. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam dan Dan bahagia. bahagia. Dadah. Inspirasi kita semua. Sampai jumpa lagi.